Saudara, Badan Narkotika Nasional dan juga Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap home industry atau industri rumahan pembuatan obat keras terlarang atau ilegal begitu. Saat ini saya sudah berada di salah satu rumah yang dijadikan tempat produksi obat keras terlarang atau ilegal. Salah satu rumah di kawasan Kopo Permai, Kabupaten Bandung ini dijadikan tempat produksi dan kepolisian di tempat ini mengamankan kurang lebih 450.000 butir pil. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Rudi Ahmad Sudrajat. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Kalau bisa dijelaskan Pak, rumah ini apakah betul dijadikan tempat produksi obat-obatan keras gitu Pak? Ya, baik. Jadi setelah waktu tanggal 22 Juli kemarin, sekitar jam 11.30, kita menemukan adanya pengiriman obat terlarang, obat keras yang akan dikirim ke Jakarta. Dari pengakuannya mengantar barang, bahwa yang bersangkutan mengontak rumah di Kopo Permai, dan yang bersangkutan mengakui bahwa obat yang dikirim ke sana itu diproduksi dari rumah ini. Boleh diperlihatkan Pak, dalam isi rumah dan tempat produksinya seperti apa Pak? Oke, Boleh silakan. Pak. Saudara, kami akan mencoba mengajak Anda untuk melihat seperti apa tempat produksi dari obatan ilegal yang berhasil diungkap oleh BNN dan juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Bisa Anda lihat kondisi dalam rumah ini sangat berantakan. Terdapat juga beberapa bahan baku yang dijadikan atau bahan baku untuk membuat obat-obatan. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini apa aja sih Pak? Jenis ya, saya lihat dulu ya, jangan sampai saya salah informasi. Jadi yang pertama, bahan baku yang ada di sini yaitu laktose, yaitu pengisi daripada obat ya. Kemudian ada sebagian juga aci kanji dari singkong. Kemudian avisel, selatin, yang kelima magnesium, dan yang keenam CMC. Ada 5 bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan obat baku ini, bahan baku ini. Ada 5 bahan kimia ini Pak, yang di dalam karung berwarna putih ini apa sih Pak? Ya itu campuran itu. Jadi belum sudah diracik ini, sudah jadi racikan. Sudah direcikan untuk siap cetak berarti Pak ya? Sudah cetak betul ya. Kalau untuk tempat Yang digunakan untuk mencetak pil tablet tersebut, di mana di sini terlihat ada mesinnya, mesin yang ukuran besar. Ini bisa menghasilkan satu hari sekitar 100.000 butir. Ini alatnya. Mesin ini bisa bekerja menggunakan listrik. Dan di sini ditempel atau dipasang dengan kedap suara, alat kedap suara. berarti dalam satu hari mesin ini bisa memproduksi 200.000 pil. 100.000 sekali 100.000. Ya. Terus di rumah sendiri ini ada apa lagi Pak yang diamankan oleh Polda Jawa Barat Pak? Ada alat kemasan apabila obat itu sudah jadi, berupa tube yang dikasih label dengan dengan tulisan vitamin B1, padahal isinya obat yang lain gitu. Kalau dari kandungan obat ini Pak, apa sih Pak kandungannya Pak? Apakah berbahaya untuk atau dikonsumsi masyarakat Pak? Ini sejenis obat penenang. Jadi kalau dikonsumsi dengan konsumsi yang banyak bisa membuat orang bisa fly. Ya. Saudara, emang tempat ini cukup sempit begitu dan terdapat pengedap suara, dan ini salah satu pil siap edar Pak ya? Ya, obat yang sudah jadi ini siap dikemas kemudian diedarkan. Ini nanti dijualnya kemana sih Pak? Penurut pengakuan tersangka ke Jakarta dan Surabaya. Selain di rumah ini ada TKP mana lagi Pak yang Ada TKP kedua di Jalan Melong di daerah Cimahi. Ya. untuk tersangka sendiri Pak, ancaman hukumannya seperti apa sih Pak? Untuk ancaman hukuman untuk pasal 196 itu 9 tahun, ulangi 10 tahun. Kemudian untuk 197 tanpa izin edar dari Departemen Kesehatan 15 tahun. Baik Pak, terima kasih Pak Rudi atas waktunya bergabung bersama Kompas TV. Baik, itu saudara, salah satu rumah yang dijadikan tempat produksi pil ilegal yang akan dijual ke Jakarta, dan BNN Pusat dan juga Direktorat Reserse Narkoba
Polda Jawa Barat berhasil mengungkap dan sudah mengamankan 4 orang tersangka. Reza Pratama, Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.